Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur, biar semangat ya semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyi ini sekali lagi ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat kembali berkumpul lagi untuk melaksanakan Komsel Teens ini pada malam hari ini. Kami berkati agar kami dapat mendengarkan apa yang kakak akan sharingkan, kakak Antonia akan sharingkan, dan berkatilah semoga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami juga. Tuhan, bukan hanya untuk didengar saja. Kami berkati internet kami juga, Tuhan. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita bakal main ya. Ice breaking. Bisa dikirim, Kak, linknya. Kita main sama-sama ya. Ini kayak gambar-gambar gitu. Jadi kita suruh nebak, ini tuh apa sih gitu. Jadi semuanya ikut ya. Ada di WA ya teman-teman. Ada. Emang
kita main sama-sama. Kalian udah pada masuk kah? Oke. Tunggu, laptopku lagi masuk. Oke. Kok room not found? Coba yang baru. Bisa nggak? CJK udah masuk. Tania. Aurel. Yuk, yang lain masuk yuk. Melia. Tolong kirim ulang dong. Kirim ulang. Oke. Di copy aja. Ini ya kawan-kawan. Melia udah, Niko udah. Siapa ini yang belum? Lionel. Ibu Halu ini siapa ya? Lionel, Gerard, Devita belum. Yuk masuk yuk. Kita main. Sama-sama. Tergantung. Semuanya dapat giliran sih ini. Jadi ini permainannya. Sudah tahu cara main. Kemarin aku main. Oke. Ya, Yang mungkin ada. yang belum tahu aku jelasin. Jadi ini kayak Jadinya orang itunya kamu teks terus kamu suruh gambar yang tentang gitu. yes, betul. Ayo yang belum masuk, Devita belum ya? Iya, Devita belum. Tadi ada Wibu Halu itu siapa? Lionel. Oh, oke. Lionel join? Sudah. Masih loading. Sudah. Gerard udah. Karena kalau belum mulai aku maksudnya belum masuk, belum aku mulain. Iya. Ayo masuk yuk. Atau mau segini dulu? Devita nggak masuk. Devita gimana? Apakah Devita sudah ada di sana atau gimana? Devita, Melia belum. Melia udah. Melia udah. Leon, Devita belum. Devita Udah. Aku mulai ya. Lah, Lionel udah. Lionel, mau join? Masih loading. Oke. Tunggu sebentar ya teman-teman. Atau internetnya Lionel lagi buruk? Yes, sudah ya, aku mulai. Ini terserah bebas. Katanya 2 aja deh. Biar gampang.
Terserah ini mau bikin kata apa, tapi untuk mudah bikin 1 sampai 2 kata aja. Enggak, itu semuanya gambar yang ada tulisannya itu kan. Kamu gambar. Ini semuanya dapat giliran gambar, Aurel. Kakak gambar. Tapi nanti tebak-tebakan. Lionel aja tahu, kenapa lu enggak? Ada waktunya, jadi lebih baik agak cepat-cepat kalau bisa. Empat orang lagi yang belum selesai, segera selesaikan. Biar lanjut. Dua orang lagi. Ini kayaknya kita doang yang ngomong. Teman-teman boleh loh ngobrol. Gue mute padahal. Hehehe. Tebak. Ini kita cuma disuruh ngikutin step by step-nya aja ya, Ton ya? Iya. Oh, kalau disuruh deskripsiin gambar ya tinggal ditulis gitu? Benar. Oke. Lima orang lagi. Kayaknya lebih enakan cepet-cepetan ya. Oh, ini nggak ada waktunya ya, Ton ya? Ada waktunya. Oh. Jadi tuh ini kayak quiz gitu. Nah, ini kan ada videonya kan, hasilnya. Nah, benar. Orang. Panjang banget ya, Nia. Nggak salah sih. Nggak salah.
Salah ya berarti. Menggatik. Cingkar. Girat bagus lagi gambarnya. Gila, keren. Ya, saya salah. Nggak ada seni-seninya. Ini kenapa? Kok 90%-nya itu telepon semua ya? Iya, makanya bingung. Soalnya semuanya telepon. Ini bisa yang lain loh, teman-teman. Ini yang aku buat. Kok ini susah banget sih. Gak ngerti. Cara gak Lah kenapa telepon semua? Ya, begitu teman-teman. Ngerti kan sejauh ini? Sudah ngerti dari dulu. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya. Iya. Nanti pas udah selesai, nanti recordnya udah dimatiin, baru balik lagi. Oke? Terima kasih. Oke, makasih buat permainannya. Kita lanjut lagi, kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kakak Antonnya itu akan memberikan firmannya. Maksudnya kayak sharing gitu lah ya, intinya. Mari kita sama-sama menyanyikan Ada Satu Sobatku. Sobatku yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi. Sobatku setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
maaf ya tadi rada fales. Aku serahkan ke kakak. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, karena Tuhan telah mengumpulkan kami bersekutu bersama. Kiranya Tuhan yang berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa join karena ada aktivitas lain, kiranya Tuhan yang berkati aktivitasnya mereka. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang Antonia bisa sampaikan bisa dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya. Ya, selamat sore teman-teman. Kembali bertemu dengan saya di Teens lagi. Oke, untuk temanya ini ya sebagai renungan yang aku dapatkan selama aku hidup di dunia ini. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, temanya bijak dengan waktu. Boleh lanjut? Next. Nah, aku ada pertanyaan awal. Kalau punya kekuatan time travel, kalian lebih pilih masa lalu atau masa depan? Semua harus jawab. Tidak ada yang tidak boleh jawab. Silakan, ada yang mau bilang? Masa lalu. Siapa yang jawab? Ya lu, ngomonglah. Cepi, jawab masa depan. Kenapa tuh, Cep? Harus ada alasannya dong. Gue pengen tahu aja gue masa depan jadi apa ya gitu. Oke, pengen tahu masa depannya mau apa. Oke, thank you, Cepi. Sama-sama. Orang tadi jawab apa? Aku masa depan karena biar internetnya bagus. Oke. lebih cepat lagi ya internetnya ya. Oke, terima kasih Lionel. Ada lagi yang mau jawab? Ayo, yang lain belum nih. Aku tunjuk. Orel tadi jawab dong. Masa lalu soalnya pengen melakukan sesuatu yang dulu gue ngerasa nyesel. Aku yang ngerasa nyesel terus pengen diubah dulu loh gitu. Oke. Thank you. Lanjut. Ada lagi? Melia. Pilih apa? Masa depan atau Gerard, masa lalu agar bisa bersenang bersama Opa dan mau masa sebelum COVID. Oke, thank you Gerard. Melia deh, aku pengen dengar suaranya. Mei ada di tempat? Ada Kak, lagi sambil makan. Ya nggak apa-apa. Kamu lebih pilih masa lalu atau masa depan? Masa depan. Kenapa tuh? Ya, karena kan kalau masa lalu kan kita kan udah pernah ngalamin gitu. Jadi kalau masa depan kan kita belum. Jadi kayak nggak ada salahnya kalau masa depan gitu. Oke, terima kasih Mei. Ya Kak. Tadi Nia jawab masa lalu karena mau menikmati ulang masa-masa seru dulu dan juga mengubah yang sekarang aku selalu apa? Sesali. Iya, nyantai. Jangan gue.
Ngegas amat, Bu. Oke, thank you, Nia. Selanjutnya, Karin. Karin masih sibuk? Oke. Niko deh, Niko. Masa lalu, Ton. Apa? Pengen jadi anak kecil, nggak ada masalah apa-apa, seneng-seneng doang, main doang. Oke. Terima kasih. Devita. Masa lalu, karena kita udah tahu kejadiannya, kalau masa depan bikin penasaran. Jadi kamu pilih yang mana? Oh, masa lalu. Iya kan? Masa lalu karena kita udah tahu kejadiannya. Kalau masa depan bikin penasaran. Ya, karena dia tahu masa lalunya kayak gimana, jadi dia kayak kangen mungkin atau pengen dia sama kayak orang-orang mau memperbaiki apa yang dia lakukan dulu. Jadi kayak, oh udah tahu nih, harusnya dulu gue nggak kayak gini gitu. Oh, oke. Bahasanya Devita ya. Penerjemahnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Ada yang ingin balik ke masa lalu, masa depan. Kalau aku pribadi sih lebih ke masa depan ya, karena kalau masa lalu ya pingin balik ke jadi anak kecil yang tidak merasakan stres-stresnya kehidupan ini, beratnya kehidupan ini, sambil nangis-nangis, nggak jelas gitu kan. Tapi lebih prefer ke masa depan karena pengen tahu, ya sama kayak Cepu bilang tadi, mau jadi apa gitu. Kedepannya jadi orang sukses kah? Atau jadi hal-hal yang buruk kah? Atau nggak tahu kan kita selama kita menjalani hidup ini pasti kayak apa ya, berimajinasi gitu, kalau punya kekuatan time travel gitu, pengen balik ke mana gitu kan. Tapi sayangnya time travel ini hanya cuma imajinasi saja teman-teman, karena kita hidup di realita. Jadi setiap kita melakukan, misalnya setiap waktu yang kita gunakan hari ini, misalnya apa ya, tadi aku membuat PowerPoint atau makan gitu, terus tiba-tiba kesedek gitu sama duri tulang ikan gitu, apa namanya, akhirnya tapi untungnya kan bisa lepas dari tulang, apa sih sebutannya, duri ikan gitu kan ya. Nah, ada kejadian-kejadian yang kita mungkin setiap waktunya sangat-sangat berharga gitu. Misal kita kurang dulu gitu, kita bandel gitu. Tapi setelah dipikir-pikir saat ini gitu, ngapain ya kita bandel gitu pas kecil, ya pas masa sekolah gitu, kayak nggak berguna gitu kan kalau iseng-iseng bandel terus akhirnya membuahkan hasil yang buruk juga buat kita gitu. Dalam realitanya kita nggak bisa ngulang sesuatu yang kita sesalkan gitu. Makanya aku bilang waktu setiap detiknya itu sangat sangat berharga, dan sebaiknya sebagai orang percaya gitu kan, kita perlu melakukan hal-hal yang berguna, karena hidup di dunia ini sangat-sangat singkat. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Nah, di Efesus 5, coba kita buka deh Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita baca
baca satu-satu kali ya, biar kalian berkomentar. Ini ada Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rentang waktu yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Udah dibuka, teman-teman? Ayat pertama, aku aja deh. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Orel 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 3, boleh minta tolong Milia. Milia lagi makan ya, bentar ya. Berarti yang lain dulu deh. Boleh minta tolong Niko. Ayat 3. Yesus 5 ayat 3 ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Boleh minta tolong Gerard. Gerard. Ya. Boleh minta tolong bacakan Efesus 5 ayat 4. Tunggu. Oke. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Oke, makasih Gerard. Selanjutnya ayat 5. Nia, boleh? Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Oke, makasih Nia. Cepi, boleh? Ayat 6. Ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Makasih, Cepi. Ayat 7. Devita, boleh? Devita ada di tempat? Iya, Kak. Boleh bacakan Efesus 5 ayat 7? Kita mau ngomong. Terus berapa tadi, Kak? Efesus 5 ayat 7. Halo? Terus berapa tadi, Kak? Efesus 5 ayat 7. Efesus berapa? 5 ayat 7, Mei. Nggak kedengeran? Bentar, aku tulis. Bentar ya. Bentar. Ya. 5 ayat 7 ya? Ya. Sebab itu janganlah engkau berkawan dengan mereka. Oke, terima kasih, Mei. Mei atau Devita tadi yang baca? Karena suaranya agak mirip sebenarnya.
Devita keluar. Oke, nggak apa-apa. Ayat 8, Lionel ada di tempat? Lionel. Sepertinya tidak ada, berarti sisanya aku aja deh. Ayat 8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangin oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu untuk membacakan ayat ini. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ini hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan gitu. Terutama di ayat 16 yang pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Setelah mendengar dalam kehidupan aku pribadi sih pas ada nemu ayat ini gitu. Ya emang kita hidup di dunia ini cuma singkat. Kemudian sebagai orang percaya kita bukan dituntut, kayak punya tugas hidup di dunia ini untuk menyebarkan ajaran Tuhan gitu, biar orang-orang yang belum percaya bisa percaya sama Tuhan, sama berbuat baik selama hidup di dunia ini. Karena mikirnya sih kalau misalnya nih Antonia meninggal, terus ditanya sama Tuhan, di dunia ini di dunia selama kamu hidup di dunia, apa yang sudah kamu lakukan? Terus pas ditanya gitu mungkin kagok kali ya, kagok dan bingung gitu. Selama hidup di dunia ya bersenang-senang gitu, kayaknya nggak mungkin. Karena hidup di dunia ini juga nggak hanya melulu tentang kesenangan pribadi gitu kan, kayak YOLO, apa sih agak lupa sih kepanjangan YOLO itu apa, pokoknya apa you only live once gitu. Tapi kayak dipikir kembali gitu, masa mabuk-mabukan gitu hidupnya, atau ya pokoknya merusak tubuh lah, ikut pergaulan yang bebas lah, atau hal-hal yang buruk yang bukan citranya Tuhan gitu kan. Nggak mungkin kita jawab sama Tuhan kayak gitu kan. Nah makanya pas aku dapet
satu ayat ini yang mengingatkan kembali untuk menggunakan waktu dengan dengan baik dan berharga gitu. Karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Dan juga ada satu ayat lagi gitu dari Kolose 4 ayat 5 juga bilang pergunakanlah waktu yang ada. Ya kebanyakan sih dalam perjanjian baru dan perjanjian lama tuh banyak yang ada kalimat yang bilang tentang pergunakanlah waktu yang ada gitu dengan sebaik mungkin. Itu sih. Kemudian lanjut, makanya untuk menghargai waktu yang ada, kita harus mengingat 3 hal ini. Yaitu yang pertama, ukuran waktu adalah jiwa. Jadi sebagai murid Yesus, muara dari seluruh aspek kehidupan kita adalah menggenapi perintahnya yang agung gitu kan. Ada di Matius 28 ayat 19. Nah, jangan kita mengukur waktu itu berdasarkan uang. Biasanya kan kalau kalau aku kan udah kerja gitu kan, jangan mikir kamu dapat uang yang banyak terus nanti uang yang banyak itu kan juga nggak bakal dibawa sampai kalian mati gitu kan. Masa di surga kita bawa-bawa uang gitu kan, kayak itu kayak lelucon yang jelek gitu. Jadi kita harus mengukur waktu itu adalah jiwa kita gitu. Dan jiwa yang dimenangkan dan pemenang jiwa yang otentik itu selalu dilakukan oleh orang yang jiwanya berkelimpahan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, atur waktu untuk mengatur waktu. Jadi kalau bisa, saking berharganya waktu itu, setidaknya kita melakukan atau mengatur waktu dengan harus punya time management yang baik. Mungkin bisa dibilang apa prioritasnya bisa membawa pengaruh yang baik atau yang jahat. Kalau aku sih belum sampai saat ini sih emang belum menemukan pengaturan waktu yang baik. Tapi kalau dalam pekerjaan aku akan bikin semacam table gitu biar tahu ini prioritas gitu kan, prioritas yang harus dikerjakan dengan cepat karena deadline-nya sebentar lagi gitu misalnya. Kemudian yang kedua, bikin prioritas tapi prioritasnya yang deadline-nya agak jauh dari waktu deadline-nya agak jauh lah gitu. Terus bisa aja bikin list kegiatan atau tugas yang harus kita gunakan. Itu nggak terlalu penting, mungkin main game atau baca sesuatu yang tidak berharga atau main-main sosial media gitu kan. Mungkin kalau pekerjaannya di bidang sosial media ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau yang bukan belajar tentang bukan bekerja di bidang sosial media, ya setidaknya bisa dikurangin lah waktunya. Karena lebih baik kita menggunakan waktu itu yang penting aja, mungkin latihan, mengasah skill, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau enggak mungkin bisa membaca renungan atau ayat-ayat gitu selama dalam keadaan
mungkin dalam keadaan bosen gitu, bisa kan baca-baca Alkitab atau buku-buku yang bisa mengasah otak kita untuk tetap jalan gitu, untuk lebih fokus lagi gitu. Ataupun bisa juga dengan kegiatan seperti mungkin kalian suka jalan-jalan gitu. Mungkin bisa jalan-jalannya ke daerah-daerah yang terpencil gitu untuk ngebantu mungkin ngelihat kondisi atau dengan melihat kondisi orang-orang yang mungkin berkebutuhan gitu bisa menyadarkan kita untuk berbuat baik gitu. Terus yang ketiga, evaluasi dan kreatif menggunakan waktu. Waktu itu tidak bisa ditabung atau ditumpuk. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan kita nggak bisa tarik kembali atau nggak bisa mengulang kembali waktu yang sudah kita lakukan. Dan waktu yang tak direncanakan dengan baik akan menguap begitu saja tanpa membawa kita lebih dekat kepada tujuan Kristus. Lebih merenungkan gitu ya, apa yang kita sudah perbuat gitu. Misalnya kita ada penyesalan gitu, ya lebih baik dari penyesalan itu diperbaiki, dievaluasi sehingga sehingga kalau kita melakukan kejadian yang hampir sama persis, tidak melakukan kesalahan yang sama kayak kemarin gitu. Itu sih evaluasi. Nah, dengan ya setidaknya aku ingin mengingatkan teman-teman bisa belajar sama-sama untuk tidak menunda-nunda waktu gitu. Ya bisa aja kalian, aku nggak nyumpahin ya, maksudnya misalkan aja kasih contoh, kamu dibilang sama Tuhan, waktumu di dunia udah habis. Terus apa yang harus kamu jawab ketika Tuhan tanya gitu, apa yang sudah kamu lakukan selama di dunia. Itu aja sih. Setidaknya kiranya teman-teman terberkati dengan sharing yang aku bagikan. Semoga bisa mengerti. Terus ada lagu juga yang mengingatkan mengenai waktu, bijak dalam waktu. Nah ini nggak tahu sih teman-teman ada yang pernah dengar nggak lagunya. Jadi aku nyanyikan sebentar. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ya, lagunya seperti itu. Jadi kayak liriknya tuh kayak, ya pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Karena waktu ini Tuhan yang ngatur gitu. Karena manusia nggak bisa ngatur waktu yang telah Tuhan buatkan gitu. Karena hidupmu singkat bagaikan kembang. Kembang itu kan bunga ya. Bunga pun juga singkat, ada waktunya juga bisa layu dengan cepat. Seperti hidup kita yang kita kayak kita hidupi di dunia ini dengan waktu yang singkat gitu. Karena kita nggak tahu setelah kita meninggal kita melakukan apa gitu. Terus tiada yang bakal di dalam dunia karena segala yang indah pun akan lenyap karena ya
di dunia ini kita juga nggak bisa bawa rumah kita di dunia ini kan ke surga, karena Tuhan telah menyediakan kita tempat di surga. Dan percayalah, dengan waktu yang kalian gunakan untuk berbuat kebaikan kah, atau tidak menunda-nunda waktu yang ada dengan bermain, ya jangan mikirin, jangan terlalu terpatok sama you only live once gitu. Itu sih ya yang aku pengen bagikan. Semoga teman-teman lebih menghargai waktu yang Tuhan berikan sama kita, dan kalau kita punya penyesalan pun dievaluasi, dan kiranya di masa depan kita tidak mengulangi perbuatan yang membuat kita menyesal lagi, gitu aja. Oke, mungkin sekian, semoga teman-teman bisa mengerti ya. Oke, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Antonia sampaikan. Kiranya teman-teman yang mendengarkan bisa lebih, kami semua bisa menghargai waktu yang telah Tuhan berikan, karena kami tahu waktu kami di dunia ini hanya singkat. Dan kiranya kami menghargai setiap waktu, setiap detik yang ada untuk melakukan segala perintah Tuhan, dan kiranya juga kami bisa lebih mengasah kemampuan ataupun talenta yang telah Tuhan berikan, dan juga kiranya apa yang kami perbuat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Serahkan kembali ke Aurel. Nyanyi. Oke, makasih kakak buat firman Tuhannya. Mungkin mungkin ada yang mau sharing dari apa yang kakak kasih sharing, apa dari apa yang tadi kakak ceritain gitu, maksudnya ada mungkin yang mau sharing. Melia mungkin mau sharing, atau ada Devita kah di sini? Oh, kita boleh main lagi ya. Kalau nggak ada yang mau sharing, kita boleh main. Habis itu nanti langsung tutup doanya. Boleh dikirim linknya lagi, Kak? Kita main lagi ya. Sekali lagi. Udah? Oh, udah apa? Boleh di-share ke Zoom aja. Kita main lagi nih ya semuanya. Itunya. Kue. Devita, Tania. Yang lainnya belum. Borgir itu siapa?
Saya. Oh, oke, Leon. Ora, Melia udah. Uhuy, siapa tuh Uhuy? Uhuy. Uhuy. Maksudnya Uhuy. Saya. Saya tuh Oh, Esar nama-namanya ya. Ya nggak apa-apa sih, terserah kalian mau kasih nama asli kah, nama palsu kah. Tapi kita nggak tahu. Udah nih. Yang udah aku, Devita, Nia, Lionel, Sudah. Mei, Nico, CJK, Gerard ya. Ninja ini Gerard. Iya. Please jangan gambar gambar telepon semua ya guys. Ini sebenarnya rahasia-rahasiaan, terserah kalian mau kasih kata apa gitu. Asal jangan gambar telepon lagi ya. Udah ya sepertinya ya. Oke, aku mulai. Dua kata aja lagi deh. Jangan telepon genggam, jangan telepon lagi. Jangan logonya juga ya. Kalau bisa sih jangan ada kata-kata yang aneh gitu. Maksudnya nggak apa-apa sih aneh. Maksudnya yang nanti pas gambar jangan ada tulisan gitu. Murni gambar. Lu aja. Ya, selanjutnya siap-siap gambar ya. Itu udah gambar, silakan gambar teman-teman. Lima orang lagi yang belum. Aku lupa lagi, belum nyempetin waktunya. Biar seru. Tiga orang lagi. Dua. Satu. Dua lagi. Ada yang mau diedit ya? Bisa lah. Ayo teman-teman, waktunya bentar lagi habis. Alarmnya sudah mau menunjukkan selesai.
Iya. Dua lagi. Ini apa? Hmm. Kalian niat ya gambar. Kayaknya nih gambarnya pada bagus-bagus. Satu lagi. Mm-mm.
Pada hening banget ya. Makanya ngobrol dong. Yuk guys, ngobrol yuk. Hujan guys. Oh iya, mantap. Makasih ya laporan cuacanya. Nggak ada yang lucu ya. Hehehe. Kalau nggak susah, ya ngapain? Ini kayaknya melenceng deh yang ini deh. Karena di balik batu nggak kelihatan udangnya. Ya bener dong, kan udang di balik batu ya, gue gambar Iya, batunya tapi terlalu aja. panjang. Kan gue bilang, nggak boleh kata-kata, woi. Makanan dari udang. What? Apa kenapa? Kenapa jadi malah pertanyaan? Jam, oke. Damn. Nice. Nggak salah sih, nggak salah. Kucing oren. Detail banget ya nih. Aduh, kocak. Ini gampang nih sebenarnya. Lagi. Dari 2 kata jadi banyak kata ya. Aduh. Burger itu apa ya? Aku taunya orgil doang. Nggak tahu. Ini maksudnya apaan? Maksudnya manjat tangga. Gue kira keserimpet ini pagar. Oke. Bagus, bagus. Berarti ini kayaknya yang tidur di gunung nggak sih? Ya. Benar. Orang ketiduran di gunung. Tring-tring. Tring-tring itu apa? Tring-tring. Ini yang gue receh sendiri atau gimana sih? Itu handphone ya, bukan tempat tidur. Mohon maaf. Ya tempat tidur lah. HP
HP-nya gimana? Kayaknya gue yang salah deh, yang ini. Lo apa deh? Impostor. Ih bagus. Ih keren banget deh. Berarti Gerard ketahuan ya, yang paling lama ya. Lagi. Karena masih bisa mewarnai loh. Tania juga Tania namanya. Siomay goreng. Kok rumah? Sumpah kenapa jadi rumah? Gimana ini, Mei? Kenapa jadi rumah, Mei? Aku nggak tahu mau gambar apa. Susah habisan. Itu kan ada tulisannya. Nanti kita gambar yang ada di tulisan itu, Mei. Susah ya. Bukong. Punggokong nggak sih? Oh. Kayaknya sampai akhir tuh gak ada yang bener. Kenapa jadi bedah? Oh ini. Jauh ya? Nggak tahu. Betul banget. Oke. Selesai. Hai. Terima kasih untuk Lagi satu kali lagi. Ya, habis ini nanti kita recordnya dia matiin baru kita main lagi, oke? Kita sebelum kita menyelesaikan, ayo kita bersatu dalam doa ya semuanya. Kita tutup dulu ya, habis itu kita foto dulu, habis itu main lagi ya. Oke, oke. Mari, bentar. Mari kita satu dalam doa ya semuanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah semoga apa yang kami dapat melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk sekarang sehingga kami tidak mempunyai penyesalan nanti, dan untuk masa depan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Berkati semoga apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin kembali beristirahat ya Tuhan, dan berkumpul lagi dengan keluarga kami. Engkau yang berkati kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.